Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, tema kita kali ini adalah mengenai kesombongan. Sebuah sifat buruk manusia yang melihat dirinya lebih hebat dan memandang rendah orang lain. Apakah pandangan Ustadz Adi Warman mengenai hal ini? Yuk kita langsung aja tanya. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Ustadz, dulu saya pernah dipinjamkan mobil mewah oleh sahabat saya, walaupun cuma sehari, Ustadz. Wah, itu mobil lek sekali di dalamnya, semua serba otomatis. Termasuk, Ustadz, otomatis sombong, Ustadz. Gak tau kenapa kalau naik mobil itu kita jadi sombong aja bawaannya, Ustadz. Aduh, padahal minjem, Ustadz. Iya. Jadi dalam teori psikologi dulu ya. Biasanya itu ada 3 tahapan. Tahapan ketika kita you are what you wear, you are what you drive. Engkau adalah apa yang engkau kendarai. Jadi mobil kita itu harus merefleksikan kesuksesan kita. Ini tahapan yang pertama. Ketika dia melekat dengan kita, identik. Kalau Adi Warman itu naik mobilnya harus Mercedes gitu. Kalau nggak naik Mercedes berarti bukan Adi Warman gitu. Kalau Adi gitu misalnya, benar nggak? Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, ketika kita berhasil memisahkan dia, sehingga dia menjadi istilah extended. Dia bukan you are what, Anda bukanlah apa yang engkau kendarai lagi, tapi apa yang engkau kendarai merefleksikan siapa Anda. Nah, ini yang nomor 2. Oke? Dan yang nomor 3, ketika kita telah benar-benar bisa mengeluarkan dari jati diri kita dan meletakkan di tangan kita, sehingga kita mengatakan apapun mobil saya, apapun keadaan di sekeliling saya, tidak bisa merubah siapa diri saya. Ini yang kita maksud dengan bagaimana kita bisa meletakkan dunia di tangan kita. Kita sombong terhadap dunia. Ini dia. Nah, kalau dalam pembahasan tasawuf itu ada 2 pembahasan yang paling sering dibahas. Pertama pembahasan tentang cinta. Yang kedua pembahasan tentang sombong. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sombong. Oke? Waktu itu Hasan Al-Basri, seorang ulama tasawuf besar. Beliau lagi jalan-jalan di pinggir sungai. Beliau melihat ada seorang laki-laki dengan seorang wanita yang lagi duduk di pinggir sungai itu berduaan. Dan di sampingnya ada botol arak. Sehingga Hasan Al-Basri terbertik dalam hatinya, alangkah meruginya 2 orang laki dan perempuan ini. Mereka duduk di sana pakai minum arak segala. Selesai beliau terbersit dalam hatinya seperti itu, nggak terucap, baru terbersit aja. Kemudian Hasan Al-Basri melihat di sungai tersebut ada perahu yang terbalik. Ada 7 orang yang terbalik dari perahu itu. Maka laki-laki yang tadi duduk berduaan sama perempuan tadi langsung berlari berenang ke sungai tersebut, menyelamatkan 6 orang dari yang tenggelam tersebut. Kecapean dia telah berhasil menyelamatkan orang yang ke-6, maka dia katakan, kalau engkau lebih mulia derajatnya dari diriku, tolonglah aku menyelamatkan 1 orang lainnya. Maka Hasan Al-Basri kayak tersentak begitu, lalu dia ikut bantuin untuk nolongin, tapi yang 1 orang ini tidak dapat diselamatkan dan akhirnya hanyut di bawah air. Kemudian orang itu mengatakan sambil kecapean karena dia bolak-balik nyelamatin 6 orang. Sesungguhnya ini adalah ibuku, lihatlah dari depan, katanya. Jangan lihat dari belakang doang. Lihatlah dari depan. Ini ibuku, aku menemani ibuku duduk untuk menikmati sungai ini. Dan apa yang ada dalam botol arak ini bukan arak, tapi air, kata dia. Hasan Al-Basri waktu itu langsung, beliau benar-benar terhujam hatinya. Karena walaupun dia tidak ngomong baru terbersit, tapi orang ini bisa mengetahuinya. Sehingga Hasan Al-Basri waktu itu mengatakan, kalau begitu tugasmu sekarang menyelamatkan 1 orang yang di hadapanmu ini dari lautan kesombongan yang ada dalam diriku ini. Ini, men. Gak boleh, men. Gak ada sombong. Dalam tasawuf kalau sombong selesai aja. Punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya apa segala macam kaya raya boleh. Tapi kita gak bisa menjadikan itu sebab menjadikan diri kita sombong, angkuh.
dan memandang orang lain lebih rendah. Oke? Lantas Ustadz, bagaimana caranya agar kita nggak sombong gitu Ustadz? Nah, ini seru. Ini adanya di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab Nasohihul Ibad. Oke. Di situ diterangkan 6 cara untuk kita menghindari sombong. Cara yang pertama adalah setiap kali kita ketemu orang, maka katakan pada diri kita, orang ini pasti lebih baik dari kita dan lebih tinggi derajatnya di mata Allah. Ini men. Jadi kita ketemu orang langsung bilang, ini pasti orang lebih baik derajatnya dari kita. Dia lebih tinggi derajatnya di mata Allah. Benar gak? Kalau kita bertemu dengan anak kecil, maka katakan dalam diri kita, ini anak kecil pasti lebih baik dari diri kita. Karena dia masih kecil, belum banyak maksiat yang dilakukan. Sedangkan kita udah banyak maksiat yang kita lakukan. Ini cara yang kedua. Kalau kita ketemu dengan orang tua, maka kita dalam diri kita katakan, pasti orang tua ini lebih baik dari diriku. Karena umurnya udah panjang, pasti banyak amal soleh yang telah dilakukannya. Sedangkan aku belum mencapai umur tersebut, sehingga amal solehku pasti belum mencapai apa yang dilakukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau kita ketemu dengan orang yang berilmu, maka kita katakan dalam diri kita, orang ini pasti lebih baik daripada diriku. Karena kalaupun ada sesuatu yang janggal dari perbuatannya, pasti dia punya ilmu yang lebih tinggi dariku, sehingga dia mengetahui ilmu-ilmu lain yang tidak aku ketahui. Kalau kita ketemu dengan orang yang bodoh, maka kita katakan pada diri kita, pasti orang ini lebih baik daripada diriku, karena maksiat-maksiat yang dilakukannya, pasti dilakukannya karena ketidaktahuannya. Sedangkan aku melakukan maksiat, padahal aku sudah tahu itu tidak boleh. Dan yang keenam, kalau kita ketemu dengan orang non-muslim, kita katakan pada diri kita, orang ini lebih baik daripada diriku karena bisa jadi dia akan mendapat hidayah dari Allah dan bisa jadi aku terlepas dari hidayahnya Allah. Ini men. Dengan 6 cara ini, adanya kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, Nasohihul Ibad. Dengan 6 cara ini kita selalu menempatkan diri kita pada posisi orang lain bisa jadi lebih baik dari kita. Cara inilah sebetulnya yang bisa mempertemukan kita dengan wali-walinya Allah. Wali-wali tersembunyi yang pernah kita bahas dalam episode sebelumnya. Hanya dengan menghilangkan semua rasa kesombongan dalam diri kita ini, kita akan diizinkan oleh Allah bertemu dengan wali-walinya Allah. Oke. Jadi udah deh, hidup ngapain sombong-sombong. Kita apa sih, bener gak? Sehebat-hebatnya kita di atas langit, masih ada langit, bener gak? Masya Allah, benar banget Ustadz. Namun ini kan kalau kita berada pada orang lain Ustadz, bagaimana kita mengalahkan sombong kita sendiri hanya karena kita berkelebihan Ustadz? Misalnya punya rumah, ada liftnya, mobil mewah yang kita duduk, kita langsung menjadi jumawa, menjadi otomatis sombong. Iya, ada 3 cara kalau itu man. Cara yang pertama, jangan pakai mobil itu terus, ganti-ganti. Sekali-sekali naik bis, naik bajai, naik ojek, bener gak? Supaya kita ngerasain kayak apa sih rasanya kalau kita berada di motor, di ojek yang di sebelah mobil bagus itu, bener gak? Kalau kita, ini pengalaman pribadi nih, kalau kita lagi jalan pinggir jalan, lalu ada orang naik mobil Mercedes yang bagus, lagi becek, lagi hujan kan, lalu nyiprat kita, kalau kita nggak punya mobil Mercedes di rumah, kita tersinggungnya sedalam banget tuh, kurang ajar banget sih, orang kaya belagu banget, nggak lihat-lihat orang jalan, lah mana dia tahu ada air genangan bakal nyiprat, bener gak? Tapi kalau kita, benar gak? Kalau kita juga punya mobil yang sama, ya kita ngerti bahwa mana tahu dia ada genangan. Jadi yang pertama, jangan terus-terusan berada pada posisi atas itu. Kita coba. Kadang-kadang kita naik mobil bagus, kadang-kadang naik mobil jelek, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang yang pertama. Yang kedua, kita ajak orang lain untuk ikut menikmati mobil tersebut. Jadi jangan kita merasa ini adalah privilege yang kita miliki, jangan. Ajak pembantu rumah tangga, ajak siapa suruh silakan nikmati mobil tersebut gitu loh. Sehingga kita lecehkan, kita sepelekan kemewahan itu. Nah ini men. Kita sepelekan, itu bukan privilege yang hanya bisa kita nikmati, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Oleh keluarga kita, tetangga kita, benar gak? Pakai aja mobilnya, pakai aja. Ini cara yang kedua. Sehingga dia tidak lagi you are what you drive, tidak lagi
aku adalah apa yang aku kendarai. Pembantu rumah tangga aja gitu suruh naik mobil itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini penting sekali kalau yang ketiga. Kita harus manfaatkan mobil yang bagus tersebut untuk menunjukkan kepada orang bahwa kekayaan kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri kita dari Allah. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan mobil tersebut yang bagus itu untuk melakukan aksi-aksi atau amalan-amalan soleh. Orang harus tahu bahwa yang naik mobil itu adalah orang yang dermawan. Nah, orang harus tahu bahwa orang yang mobil bagus itu juga sering pergi ke masjid, bener gak? Walaupun harus kita lihat-lihat, kalau masjidnya jalannya sempit jangan lupa pakai, bener gak? Timbang-timbang perasaan orang, kan ingat gak episode yang sebelumnya? Bahwa kita bisa menyakiti hati orang tanpa kita sengaja itu kan? Ketika kita langsung menyakiti hati orang, bisa juga kita menyakiti hati orang karena kita mempertontonkan kemewahan dan kekuasaan yang kita miliki. Bisa juga kita menyakiti hati orang secara tidak langsung karena kita mempertontonkan kesolehan kita. Rasulullah SAW kalau sholat sendiri malam-malam sampai bengkak kakinya men. Tapi begitu sholat rame-rame jamaah, waduh, ada anak satu aja nangis dipercepat sholatnya. Dalam kitab Bariqah Mahmudiyah, dalam Islam, dalam ilmu tasawuf ya, dalam ilmu tasawuf, ini adanya di kitab Bariqah Mahmudiyah. Dalam kitab Bariqah Mahmudiyah tersebut disebutkan ada 3 kesombongan yang boleh. Gelo gak? 3 kesombongan yang boleh, bukan aja boleh, 3 kesombongan yang dianjurkan. Emang kalau ilmu begini nih, bener gak? Kalau pas level bawah mah sombong gak boleh. Tapi kalau udah naikkan dikit levelnya, 3 kesombongan yang dianjurkan. Yang pertama, sombong kepada orang yang sombong. Nah ini men. Kalau ada orang belagu sombong, kita sombongin lagi dah. Baru Mercedes seri S doang, bener gak? Kita punya Maybach men, bener gak? Nah, tapi dalam kitab tasawuf tersebut diajarkan, Bariqah Mahmudiyah itu disebutkan, sombong terhadap orang yang sombong itu tidak boleh dimaksudkan untuk merendahkan orang yang sombong tersebut. Tapi sombong terhadap orang yang sombong itu ditujukan agar mengingatkan dia agar dia tidak sombong. Ini men. Jadi kita nggak boleh adu gaya gitu supaya gitu nggak boleh. Malah kita sombong terhadap orang yang sombong itu ditujukan untuk mengingatkan dia di atas langit masa dia langit. Jangan sombong. Nah ini sombong yang dianjurkan yang pertama. Supaya dia sadar dan berhenti dari sikap kesombongannya itu. Oke. Sombong kedua yang dianjurkan adalah sombong ketika kita sedekah. Nah ini Bariqah Mahmudiyah nih. Waktu pertama kali baca saya juga pening. Lah kok sedekah sombong? Apa maknanya sombong dalam bersedekah? Sombong dalam bersedekah adalah ketika kita memberikan sedekah, sombong itu artinya kita menyepelekan sedekah kita. Kita nggak nyebut-nyebut, saya udah ngasih orang segini, enggak. Bahkan ketika kita memberikan sejumlah bantuan yang besar sekalipun, kita nggak anggap. Kayak nggak pernah kita kasih itu. Itu yang dimaksud dengan sombong dalam bersedekah. Kecil, bener nggak? Sedekah mobil kecil, gitu-gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sombong dalam bersedekah. Dan sombong ketiga yang dianjurkan adalah sombong ketika kita berperang. Nah ini men. Jadi kalau kita berperang itu nggak boleh kita kayak unyu gitu, nggak boleh. Kita harus menunjukkan bahwa kita sombong gitu, kita kuat, kita hebat gitu. Benar gak? Supaya menggentarkan musuh. Supaya musuh nggak jadi mau perang. Supaya nggak ada pertumpahan darah gitu maksudnya. Itu sebabnya juga di dalam kita melakukan tawaf, itu kita kan pakai pakaian ihram dan sebagian tangan kita buka. Itu untuk menunjukkan tegapnya kita tuh. Dalam kitab-kitab tasawuf itu di rahasia kenapa kita tawaf pakaiannya kayak gitu. Itu untuk menunjukkan kesigapan kita, ketegapan kita. Begitu juga di dalam misalnya ini ilmu fikih nih. Sekarang ilmu fikih turun dikit nih. Misalnya untuk rambut nih. Waktu itu Rasulullah SAW melihat rambut ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang udah putih model kayak begini rambutnya nih. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini rambut kenapa jadi putih kayak begini kayak salju ya kira-kira benar gak? Coba diwarnain, warna merah boleh, kuning boleh ya mas. Tapi jangan warna hitam. Nah ini kan. Nah hadis ini kemudian dijadikan dalam ilmu fikih
menjadi dalil bahwa kita tidak boleh mengecat rambut dengan warna hitam. Nah ini ngerti gak? Ngerti gak? Jadi dari hadis tersebut tuh, catlah rambutnya pakai merah, pakai kuning gitu, tapi jangan yang hitam. Sehingga ini jadikan dalil dalam ilmu fikih, kita nggak boleh ngecat rambut warna hitam, bener gak? Kecuali, ini ada kecualinya. Kecuali dua hal. Pertama, karena permintaan istrimu supaya kita menyenangkan hati istri, itu boleh kita warna hitam. Atau ketika kita mau perang. Nah ini ceritanya nyambung ke situ. Karena kalau kita udah putih-putih gini semua, jadi mesti lihat, wah ini pasukan tentaranya udah tua-tua, udah kakek-kakek nih, bener gak? Tapi kalau perang kita itemin semua supaya kelihatannya masih muda, masih gagah, bener gak? Ini rambut saya juga kalau diitemin masih gagah lagi, bener gak? Tapi bener gak? Nah, inilah 3 kesombongan yang bukan aja boleh, tapi dianjurkan. Yang pertama, kesombongan kepada orang yang sombong dengan catatan dalam kitab tersebut disebutkan bukan untuk merendahkan orang tersebut, tapi untuk mengingatkan dia bahwa di atas langit masih ada langit. Sombong. Yang kedua adalah tadi sombong kepada ketika kita melakukan sedekah karena kita menyepelekan, walaupun udah gede kita kasih, kita bilang nggak ada perhatian, kita nggak usah jemput-jemput apa yang udah kita kasih. Yang ketiga adalah sombong dalam berperang. Baik to you, Fit. Ustadz, kalau saya pribadi tetap nggak sombong dan nggak berani. Ini tipe-tipe sombong yang boleh, tapi juga gampang terpleset Ustadz jadi sombong beneran. Waktu zaman Rasulullah itu emang ada adu sombong begini Ustadz? Nah, ada. Lah hadisnya ada, pasti ada kejadiannya. Waktu itu Rasulullah SAW disombongin sama orang kafir Quraisy Mekah. Gelok gak? Kafir Quraisy Mekah mendatangi pamannya Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh kafir Quraisy Mekah itu? Waktu itu ya. Waktu itu mengatakan, sampaikan pada ponakanmu itu katanya. Kalau dia ingin kekayaan, akan kami kasih kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ini sombong nih, orang sombong. Kalau dia mau perempuan yang paling cantik, kami akan kumpulkan perempuan paling cantik, silahkan pilih mau yang mana. Bahkan orang kafir Quraisy Mekah waktu itu mengatakan dengan sombongnya, kalau ponakanmu itu mau kekuasaan, kami akan angkat dia jadi pemimpin kami. Sombong banget ya. Seakan-akan dunia milik dia. Mau harta ada, mau perempuan ada, mau kekuasaan ada, benar gak? Disombongin balik sama Rasul. Seandainya pun mereka meletakkan tangan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah berhenti untuk menyebarkan kalimatul haq. La ilaha illallah. Ini sombong terhadap orang yang sombong. Dengan berpegang dan menyampaikan pada sumber yang maha kuasa. Sama seperti, ini dalam kisah tasawuf, kalau boleh tambah dikit, waktunya dikit ya, tambah dikit ya. Waktu itu ada seorang ulama tasawuf besar. Kemudian ada serombongan gajah dibawa oleh orang, kemudian gajah ini minta air. Maka diambillah selang sama dia. Maka orang yang membawa gajah tersebut mengatakan, mana bisa memberi minum gajah sebanyak serombongan gajah ini dengan selang sekecil itu. Maka ulama tasawuf ini mengatakan, selang ini memang kecil, tapi dia terhubung ke lautan yang maha luas. Sebanyak apapun rombongan gajahmu tidak akan mampu bisa menghabiskan air yang dari selang kecil ini. Ini kadang-kadang kalau kita udah begitu dekatnya, kalau kita terhubung dengan lautan yang luas, kalau kita terhubung dengan sumber kekuasaan yang maha luas, Allah, benar gak? Maka walaupun diri kita di mata manusia di dunia ini tidak ada apa-apanya. Tapi kita, Rasulullah SAW waktu itu, nggak ada apa-apanya dibanding para petinggi Quraisy waktu itu. Tapi karena beliau terhubung langsung dengan sumber kekuasaan, maka beliau katakan, kalau aja matahari tanganku, kalian bisa meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kalimatul haq, la ilaha illallah. Back to you, Fit. Masya Allah, makanya kita nggak usah kelihatan hebat di mata manusia. Yang penting terhubung dengan Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.